Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi, yaitu terkait tentang Rois Am sangat ketakutan. Akan tetapi sebelumnya kita minta maaf jikalau perkataan atau keterangan ini kurang mengenakan khususnya bagi Rois Am. Kita perlu sampaikan karena kita melihat egoisme dari kubunya Rois Am, khususnya Rois Amnya itu sendiri, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Bahwa kemarin-kemarin kita tahu ketika Rois Am secara langsung memberikan satu informasi memakzulkan Gus Yahya. Ini menjadi sebuah perdebatan dan pertanyaan besar. Tidak sampai di situ, langsung Rois Am dan kubunya memecat Gus Yahya dan mengangkat Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum. Lebih-lebih mengangkat Bapak Nuh sebagai Khatib Am. Ketika dikritisi, ketika diberi saran, diberi nasihat, Rois Am tetap kekeh, tidak mau tahu, mengatakan bahwa dirinya itu benar. Rapat pleno itu sudah sah, sudah sesuai ADART dan lain sebagainya. Pokoknya egoisnya sangat luar biasa. Nah, maka dari itu para kiai sepuh mustasar turun tangan untuk menyelesaikan konflik di PBNU, menginginkan islah, tapi tidak digubris, sampai mengadakan musyawarah silaturahim di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jawa Timur. Ketika para kiai sepuh musyawarah atau silaturahim di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri menghasilkan islah, akan tetapi tidak diindahkan atau digubris oleh Rois Am, ini para kiai sepuh tetap sabar dan ngalah. Melihat keadaannya bukan meredup akan tetapi malah tambah membesar, maka Kiai Sepuh melanjutkan musyawarah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang menghasilkan sama seperti di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yaitu menginginkan adanya islah kedua belah pihak. Ini pun tidak digubris dari Rois Am, semakin menjadi-jadi, semakin membuat narasi-narasi yang blunder. Maka ini tidak boleh didiamkan. Ngamuk musyawarah besar-besaran di Pondok Pesantren Lerboyo pada tanggal 21 Desember 2025 pada hari Ahad. Dan itu diikuti oleh para pengurus Nahdlatul Ulama, mulai PB, PW, PC, PCI, Pondok Pesantren, dan lain sebagainya. Yang menghasilkan sama islah, melainkan ada ultimatum. Bah, inilah hasil akhir. Ketika sudah diultimatum dan merasa terdesak dan terjepit, barulah Rois Am merasa ketakutan. Tidak mau nih, kalau umpamanya adanya MLB. Kalau ada MLB, marwahnya jatuh. Kalau ada MLB, sudah kiamat. Ini saya tidak bisa menyalonkan lagi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak alasan ketika ada MLB. Maka mau tidak mau karena sudah terdesak, terjepit ketakutan, ya mengundang para kiai-kiai untuk rembuk kembali klarifikasi, tabayun, penjelasan di Pondok Pesantren Lerboyo pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak dari awal? Perkaranya ini sudah melebar, sudah dipandang publik tidak baik. Ini jelas-jelas marwah Nahdlatul Ulama sudah turun karena membiarkan konflik berkepanjangan. Kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak mau diundang di Ploso, di Tebu Ireng, di Lerboyo? Baru ketika menghasilkan ultimatum, ketakutan, mau memberikan klarifikasi, mau mengadakan musyawarah, dan bahkan mau tidak mau harus patuh kepada para kiai-kiai sepuh. Ini jelas pertama, Kiai Haji Miftahul Ahyar jelas ketakutan. Yang kedua, ya pastinya sudah terjepit. Yang ketiga, tidak mau marwahnya turun dan tidak mau dipandang buruk oleh warga Nahdien khususnya. Mau tidak mau, walaupun hasil musyawarah kemarin akan mengadakan rapat dan juga akan membuat panitia untuk muktamar selanjutnya, ini jelas
Rois Am dipandang oleh warga Nahdien sudah tidak ada marwahnya, turun wibawanya dengan seturun-turunnya, sangat drastis turunnya. Ya sama seperti Gus Yahya, sudah turun di pandangan publik. Akan tetapi ketika kita amati dari komentar-komentar, dari beberapa video dan lain sebagainya, marwah Rois Am, wibawa Rois Am itu lebih merosot dibandingkan Gus Yahya. Kenapa kok demikian? Ya karena Balelo tidak mau diundang, tidak mau musyawarah, tidak mau tabayun, baik itu di Ploso, di Tebu Ireng, bahkan di Lirboyo. Kalau Gus Yahya itu kan ikut di Tebu Ireng dan juga ikut di Lirboyo. Kalau Rois Am kan jelas enggak, baru ketika sudah terdesak mengadakan acara sendiri. Ya karena sudah terdesak. Kalau umpamanya tidak islah dan juga tidak menyerahkan mandat dan juga dirinya tidak mengadakan acara di Lirboyo, ya pastinya para pengurus PWNU PCNU akan mengadakan MLB. Kalau sudah mengadakan MLB, jelas Rois Am sudah tidak ada harga dirinya di pandangan warga Nahdien, akan dicap sebagai pengkhianat, akan dicap sebagai perusak. Ya walaupun sekarang ini sudah banyak yang mengatakan demikian, tapi secara pribadi saya biasa saja. Dinamika perubahan dalam organisasi itu jelas akan nampak. Ketika ada satu problem dibiarkan, ketika ada satu masalah tidak diselesaikan. Maka kita tampilkan seperti ini bukan kita itu mencaci maki, merendahkan Rois Am, akan tetapi kita melihat keadaan, memandang secara umum bahwa masyarakat ini sudah tidak percaya terhadap Rois Am dan Gus Yahya. Lebih-lebih kepercayaan publik terhadap NU itu sudah turun, lebih-lebih marwah Nahdlatul Ulama itu sudah merosot. Ya gara-gara konflik ini dibiarkan, Rois Am merasa benar, egois, dan tidak mau klarifikasi tabayun. Padahal tradisi tabayun, tradisi rembuk itu sudah diwariskan oleh para pendiri dan muassis Nahdlatul Ulama. Dan ini tidak dipegang oleh Rois Am. Ya karena memang Rois Am itu sudah berafiliasi dengan klan Ba'alwi, sehingga egois, sehingga ngotot. Apalagi menyalahkan orang-orang yang benar-benar ingin memperjuangkan kehormatan Nahdlatul Ulama. Contoh seperti pembelokan sejarah, contoh seperti makam-makam yang diklaim, makam-makam leluhur, tentang keilmuan nasab, doktrin khurafat. Ini jelas warga Nahdien benar-benar menginginkan ini diselesaikan, tapi Rois Am malah memberikan label kepada orang-orang yang menangani demikian sebagai Khawarij, Wahabi, dan lain sebagainya. Dan itu berbalik kepada Rois Am. Artinya, Rois Am itu kualat terhadap warga Nahdien yang ikhlas dalam berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak kesalahan, kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada Rois Am bukan berarti kita merendahkan ataupun gimana. Kita cuma sekedar menyampaikan jangan sampai ini terulang lagi, karena marwah Nahdlatul Ulama sekarang sudah merosot. Itu karena konflik di PBNU yang tidak segera diredakan, diselesaikan. Dan dari pihak Rois Am merasa paling benar, merasa paling paling sesuai aturan ADART dan lain sebagainya. Padahal harusnya dirembuk bareng, harusnya dimusyawarah bareng, harusnya ya mengikuti tatanan yang sesuai, tidak egois ataupun yang lain. Dari kami banyak kesalahan, kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Suratira Janingrat Lebur Deni Pangastuti. Salam Nusantara, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.